Halo guys, perkenalkan kita dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Perkenalkan, nama saya Sini Sania dengan NIM akhir 118. Saya Jessica Mater Hayati dengan NIM akhir 119. Saya Kansari Surakarana Putri dengan NIM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Natiko dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Ismi Fitritia dengan NIM akhir 1129. Perkenalkan, nama saya Ipatulaski Anwar dengan NIM akhir 1123. Jadi sekarang kita sudah di depan brand Uniqlo yang berasal dari Jepang dan sudah masuk ke Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai perusahaan Uniqlo. Let's go! Uniqlo adalah merek global yang mapan di industri mode dan retail. Didirikan pada tahun 1949 di Yamaguchi, Jepang. Pada awalnya bernama Uniclothing Warehouse. Nama ini kemudian disingkat menjadi Uniqlo. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Fast Retailing Co. Ltd. Perusahaan induk retail Jepang terkemuka dengan berbagai bisnis di seluruh dunia. Bisnis utama Uniqlo adalah memproduksi dan menjual pakaian kasual untuk pria, wanita, dan anak-anak. Pakaian mereka dikenal berkualitas tinggi, bergaya, dan harga yang terjangkau, dengan fokus khusus pada dasar dan pakaian sehari-hari. Mereka memanfaatkan teknologi eksklusif untuk kain seperti heat-tech dan airism, yang memiliki karakteristik unik seperti retensi panas dan pengeringan cepat. Perusahaan mengikuti strategi yang disebut SPA atau Specialty Store Retailer of Private Label Apparel, pengecer toko khusus pakaian label pribadi, yang berarti mereka menangani seluruh proses produksi pakaian mulai dari desain dan pembuatan hingga retail. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan kualitas tinggi, menjaga harga tetap rendah, dan bereaksi cepat terhadap tren pasar. Pasar terbesarnya di luar Jepang adalah Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, dengan kehadiran yang berkembang pesat di Asia Tenggara dan di Eropa. Selanjutnya ada hubungan politik. Uniqlo merupakan merek fast retailing yang beroperasi di beberapa negara. Hubungan politik antara Jepang yaitu kantor pusat dari brand Uniqlo, negara-negara yang dioperasikannya dapat mempengaruhi bisnisnya, misalnya kebijakan perdagangan, tarif yang secara langsung dapat mempengaruhi rantai pasokan, biaya, dan juga harga Uniqlo. Seperti yang sudah dibahas tadi, ada juga kebijakan perdagangan yaitu suatu perubahan tarif dan regulasi impor-ekspor yang dapat mempengaruhi rantai pasokan dan juga biaya. Yang kedua, ada stabilitas politik. Ketidakstabilan politik dapat mengganggu operasional, logistik, dan juga dapat mempengaruhi keselamatan toko dan juga karyawannya. Selanjutnya ada hak ketenaga kerjaan, regulasi tenaga kerja seperti upah minimum, jam kerja, dan juga hak pekerja dapat mempengaruhi biaya dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya ada peraturan pemerintah, yaitu harus patuh terhadap pajak, lalu izin usaha, dan juga aturan perlindungan data di setiap negara. Selanjutnya ada kekayaan intelektual, di mana perlindungan merek dan desain diatur oleh IP yang telah ditetapkan oleh di setiap negara. Yang terakhir ada standar etika dan juga keberlanjutan. Tuntutan regulasi terkait bisnis dan juga etis semakin meningkat. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara tempat Uniqlo beroperasi dapat mengaruhi daya beli konsumen. Di ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang kuat, konsumen mungkin memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk pakaian dan menguntungkan Uniqlo. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada pendapatan, biaya, dan keuntungan. Misalnya, jika yen menguat terhadap mata uang, harga pokok yang dijual di luar Jepang dapat meningkat serta memengaruhi profitabilitas Uniqlo. Inflasi juga dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan tenaga kerja, yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk Uniqlo. Jika kenaikan ini tidak diteruskan ke konsumen, itu dapat mempengaruhi margin keuntungan Uniqlo. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan daya beli konsumen dan permintaan akan produk Uniqlo. Di sisi lain, pengangguran yang tinggi berpotensi memberikan kumpulan karyawan potensial yang lebih besar, yang berpotensi mengurangi biaya tenaga kerja.
Suku bunga juga dapat mempengaruhi biaya Uniqlo, terutama jika bergantung pada dana pinjaman untuk operasi atau ekspansi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya pinjaman dan mengurangi probabilitas. Keyakinan konsumen adalah indikator ekonomi utama yang dapat secara langsung mempengaruhi penjualan retail. Ketika kepercayaan konsumen tinggi, konsumen lebih cenderung membelanjakan yang dapat meningkatkan penjualan untuk Uniqlo. Ketika kepercayaan konsumen rendah, maka konsumen cenderung mengurangi pengeluaran yang berpotensi mengurangi penjualan. Selanjutnya yaitu menganalisis lingkungan sosial budaya perusahaan Uniqlo. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku konsumen. Keberhasilan Uniqlo dapat secara signifikan dipengaruhi oleh sikap dan perilaku konsumennya. Merek ini itu kemungkinan akan berkinerja baik jika konsumen di wilayah tertentu menyukai pakaian yang modis, yang terjangkau dan tentu berkualitas, seperti produk-produk Uniqlo gitu. Namun, perubahan tren mode atau preferensi konsumen dapat berdampak negatif. Kemudian yaitu demografi, perubahan usia populasi, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan faktor demografis lainnya dapat mempengaruhi permintaan akan produk Uniqlo. Misalnya, populasi yang menua mungkin menuntut jenis pakaiannya itu yang berbeda dibandingkan dengan demografi yang lebih muda. Kemudian, tanggung jawab etis dan sosial. Konsumen lebih sadar akan pertimbangan etis dan tanggung jawab sosial dalam merek pilihan mereka. Isu-isu seperti perdagangan yang adil, sumber berkelanjutan, kondisi kerja, dan dampak lingkungan dari produk dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen Uniqlo. Nah, Uniqlo harus memastikan penuh untuk memenuhi harapan ini untuk mempertahankan citra merek yang positif. Kemudian yaitu perbedaan budaya. Uniqlo itu beroperasi di beberapa negara, dan perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi pakaian dapat memengaruhi pakaian apa yang sedang populer. Apa yang sedang laris manis di Jepang belum tentu misalnya laku di US, Eropa, atau bagian lain Asia. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran Uniqlo dan kesehatan dan kesejahteraan, yaitu dengan meningkatnya kesadaran global tentang kesehatan dan kesejahteraan. Perubahan signifikan telah dilakukan ke arah produk yang sesuai dengan gaya hidup ini. Misalnya munculnya pakaian olahraga dan tren olahraga terkait langsung dengan pergeseran sosial. Kemudian yaitu perubahan gaya hidup. Perubahan tren gaya hidup seperti peningkatan kerja jarak jauh, misalnya karena pandemi waktu itu, dapat mengubah jenis pakaian yang dibeli. Jadi Uniqlo perlu beradaptasi dengan pergeseran ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Selanjutnya yaitu lingkungan etis perusahaan Uniqlo dari tinjauan sosial dan ekologis. Yang pertama yaitu kesadaran lingkungan. Tuntutan konsumen modern, konsumen saat ini semakin peduli pada dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Selanjutnya respon Uniqlo-nya mengembangkan produk ramah lingkungan melalui lini Uniqlo U dan menggunakan bahan daur ulang serta teknik produksi yang mengurangi limbah dan emisi karbon. Selanjutnya, yang kedua, sumber berkelanjutan. Tekanan global meningkatnya ekspektasi publik agar perusahaan menggunakan bahan organik, daur ulang, dan bersertifikat etis. Langkah Uniqlo-nya yaitu mengadopsi bahan daur ulang polyester dan berinvestasi pada kapas berkelanjutan. Bekerja sama dengan Better Cotton Initiative atau BCI. Yang ketiga yaitu etika produksi. Isu sosialnya, sorotan pada praktik kerja tidak adil seperti upah minimum yang tidak layak, jam kerja
kelebihan dan keselamatan kerja di pabrik pemasok. Tindakan Uniqlo-nya yaitu melakukan audit rutin terhadap pemasok, menerapkan kode etik pemasok, serta menyediakan program pelatihan untuk pekerja demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang keempat, transparansi rantai pemasok. Tuntutan keterbukaannya, konsumen dan lembaga sosial menginginkan perusahaan terbuka soal asal-usul bahan, proses produksi, dan dampak terhadap lingkungan dan manusia. Komitmen Uniqlo-nya mempublikasikan daftar pabrik utama, hasil audit, serta laporan dan berkelanjutan secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Lingkungan hukum. Yang pertama ada ketenagakerjaan, di mana harus patuh terhadap kebijakan upah, jam kerja, dan juga tunjangan di setiap negara. Yang kedua ada perdagangan internasional. Perubahan tarif dan juga bea cukai dapat mempengaruhi harga dan juga rantai pasokan. Yang ketiga ada kesehatan dan juga keselamatan, di mana kita harus menjaga standar keselamatan demi kesejahteraan juga kenyamanan pelanggan dan juga karyawan. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Praktek penjualan dan juga pemasaran harus sesuai dengan hukum agar tidak mengganggu hak para konsumen. Selanjutnya ada kekayaan intelektual. Harus menjaga desain dan juga merek dari peniruan berbagai negara. Selanjutnya ada hukum lingkungan. Wajib patuh terhadap limbah, polusi, dan juga penggunaan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah perlindungan data. Harus menjaga privasi para pelanggan sesuai hukum di setiap negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan alam. Yang pertama ada perubahan iklim. Cuaca ekstrim mengganggu tren pakaian dan mengganggu rantai pasokan. Yang kedua ada keberlanjutan. Konsumen menuntut produk ramah lingkungan, daur ulang, dan minim limbah. Yang ketiga ada jejak karbon. Uniqlo harus memenuhi regulasi emisi dan beralih ke energi bersih. Yang kelima ada rantai pasokan. Kegiatan produksi beresiko mencemari lingkungan dan merusak reputasi. Yang kelima ada kesejahteraan hewan. Penggunaan bahan hewani harus memperhatikan etika untuk hindari kritik. Yang terakhir ada sampah. Manajemen limbah produk dan kemasan penting untuk keberlanjutan dan citra merek. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Munculnya e-commerce telah berdampak signifikan pada industri retail. Uniqlo memiliki peluang untuk menumbuhkan penjualan online-nya, yang dapat membantu perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Namun, ia juga menghadapi persaingan dari pengecer online lainnya yang harus memastikan menawarkan pengalaman belanja online yang mulus dan ramah pengguna. Teknologi manajemen rantai pasokan yaitu teknologi yang terkait dengan logistik, manajemen inventaris, dan operasi rantai pasokan dapat membantu Uniqlo beroperasi lebih efisien dan hemat biaya. Alat peramalan dan perencanaan permintaan canggih dapat membantu perusahaan mengelola inventarisnya dengan lebih baik dan mengurangi biaya. Teknologi dalam manufaktur yaitu teknologi baru juga dapat mempengaruhi produksi produk Uniqlo. Inovasi dalam teknologi kain atau proses produksi dapat menghasilkan produk berkualitas lebih baik, metode produksi yang lebih berkelanjutan, atau penghematan biaya. Uniqlo perlu berinvestasi dalam teknologi seluler untuk memenuhi harapan pelanggan ini. Kecerdasan buatan AI dan analisis data. AI dan analitik data dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan efisiensi operasional. Ini dapat membantu Uniqlo untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik, mulai dari memprediksi tren mode hingga mempersonalisasi pengalaman berbelanja untuk pelanggan individu. Teknologi juga memainkan peran penting dalam pemasaran dan keterlibatan pelanggan. Uniqlo perlu memiliki kehadiran yang kuat di media sosial dan memanfaatkan strategi pemasaran yang digital untuk terlibat dengan pelanggan dan mempromosikan produknya. Augmented reality dan virtual reality, teknologi ini mulai memainkan peran yang lebih besar dalam industri retail, menyediakan ruang pasar virtual atau pengalaman
toko virtual. Mengadopsi teknologi ini dapat memberi Uniqlo keunggulan kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi yang akan saya ambil jika saya menjadi pemilik atau manajer dari perusahaan Uniqlo tersebut. Sebagai manajer Uniqlo di Indonesia, berbagai strategi yang akan saya lakukan, termasuk yang pertama, strategi lokalisasi produk, menyesuaikan desain dan model pakaian dengan preferensi masyarakat Indonesia seperti baju lengan panjang, bahan adem, warna netral dengan yang disukai. Terus menyediakan edisi khusus kolaborasi bersama seniman atau desainer lokal. Yang kedua, ada menguatkan digital atau omnichannel, memperkuat platform e-commerce dan aplikasi mobile Uniqlo yang digunakan untuk pemakaian seperti pemesanan online. Untuk pengalaman belanja yang mulus, menyediakan opsi memperkuat digital dan layanan pemesanan online dan ambil di toko. Yang ketiga ada kampanye pemasaran sosial dan budaya, mengangkat kampanye keberagaman budaya Indonesia, misalnya style lokal, rasa global, agar lebih dekat dengan konsumen. Yang keempat ada efisiensi operasional dan harga kompetitif, menjaga harga tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas agar tetap kompetitif dan pasar menengah. Yang kelima ada sustainability atau CSR, meningkatkan kepercayaan publik dengan program daur ulang pakaian, donasi ke masyarakat kurang mampu, serta mengedukasikan berkelanjutan. Nah, yang terakhir ada pelatihan sumber daya manusia dan pelayanan pelanggan, melatih staf toko untuk memberikan pelayanan ramah dan profesional untuk sesuai budaya lokal Indonesia. Sekian video dari kami tentang pengamatan Uniqlo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek juga presentasi slide kami. Bye.